teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan baliho, banner, atau iklan di jalan raya? Kalau diperhatikan dengan seksama, ternyata masih banyak kesalahan ejaan dan pilihan kata yang digunakan. Padahal tulisan-tulisan itu dilihat oleh banyak orang setiap harinya loh. Kesalahan kecil bisa membuat orang salah paham, bahkan bisa menurunkan di bawah bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, di video ini kita akan membahas apa itu ejaan, mengapa penting, dan menganalisis beberapa contoh nyata kesalahan penulisan. Lalu memperbaikinya sesuai kaidah EYD kelima atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima. Berikut videonya. A few minutes later. Oke, selanjutnya kita masuk di pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan itu sendiri adalah seperangkat aturan yang mengatur cara menuliskan bahasa secara benar. Ejaan mencakup dalam 3 hal penting, yaitu pertama, pemakaian huruf seperti huruf kapital, huruf miring, atau huruf tebal. Yang kedua, penulisan kata, termasuk kata depan, imbuhan, kata ulang, dan gabungan kata. Yang ketiga, ada pemakaian tanda baca, seperti koma, titik, titik koma, dan tanda pisah. Pedoman resmi yang berlaku saat ini adalah EYD edisi kelima yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Adapun fungsi utama ejaan antara lain yang pertama, menyeragamkan cara penulisan bahasa Indonesia di seluruh wilayah di Indonesia. Yang kedua, memudahkan pembaca memahami isi tulisan dengan jelas. Dan yang terakhir, menjaga wibawa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bayangkan saja jika setiap orang menulis kata seenaknya. Ada yang menulis spesialis dengan C, ada yang menulis dengan spesialis menggunakan S, dan ada juga yang menuliskan spesialis menggunakan bahasa Inggris. Kalau dibiarkan, membingungkan bukan? Nah, disinilah ejaan berperan sangat penting untuk menyelaraskan bahasa. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh nyata yang sering muncul di baliho atau iklan terkait kesalahan penulisan bahasa yang benar. Yang pertama ada menggunakan. Itu adalah penulisan yang salah, yang benar adalah menggunakan. Kesalahan ini terjadi karena ada huruf G yang berlebih. Kata dasar guna ditambah dengan awalan men, maka bentuk yang benar adalah menggunakan. Yang kedua ada kata spesialis. Penulisan di atas menggunakan spesialis dalam bahasa Inggris. Yang benar ada penulisan spesialis dengan penulisan huruf S. Kata serapan dari bahasa Inggris spesialis sudah dibakukan menjadi spesialis. Perubahan huruf mengikuti aturan penyerapan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Yang ketiga ada kata soleh. Penulisan yang benar adalah saleh, S-A-L-E-H. Penulisan yang benar menurut KBBI adalah saleh. Kata ini berasal dari bahasa Arab namun dalam bahasa Indonesia disederhanakan. Selanjutnya ada penulisan kata dari yang salah. Kata dari tidak boleh disingkat dikarenakan kata dari sebagai kata sambung. Dan yang terakhir adalah penulisan manajemen perkantoran tidak boleh disingkat. Penulisan dengan singkatan tidak lazim membuat orang bingung dalam pesan formal. Sebaiknya tulis lengkap mengikuti panduan seperti manajemen perkantoran. Selain ejaan, pilihan kata atau diksi juga sangat penting. Dalam bahasa Indonesia akademik, kata yang dipakai harus yang pertama tepat, makna sesuai dengan apa yang ingin dimaksud. Yang kedua, cermat, tidak berlebihan dan tidak boros kata. Dan yang ketiga, serasi, sesuai dengan konteks kalimat dan bidang keilmuan. Contohnya, menulis spesialis bukan hanya salah ejaan, tapi juga salah diksi karena kata itu tidak baku. Demikian pula penulisan singkatan yang tidak lazim akan mengurangi keserasian dalam teks resmi. Saatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.